Oke, kembali lagi bersama saya Santi Sitabung di ngos-ngosan, ngobrol santai, ngobrol bareng Isa. Insyaallah ke depan badan usaha milik desa menjadi soko guru kita, menjadi kekuatan ekonomi kita, karena negara ini akan kuat manakala desanya kuat. Sehingga kita hadir pemerintahan Pak Jokowi, sejak Pak Jokowi dengan Pak Yusuf Kala, dilanjutkan dengan Pak Jokowi dengan Pak Kiai Ma'ruf Amin, memberikan reward kepada desa, karena ini kekuatan pembangunan kita, kekuatan Indonesia itu ya harus dari desa. Sehingga lahirlah undang-undang desa yang memberikan kewenangan kepada desa, diberikan alokasi anggaran yang cukup. Ya cukup menurut saya, tapi belum tentu cukup menurut desa, karena antara desa satu dengan desa yang lain ini varian sekali. Ada yang desa luas, ternyata anggarannya tidak sebesar yang dibayangkan. Ada yang desa kecil, anggarannya berlebih, jadi bingung mau apa. Nah, ini tentunya butuh satu guidance dari pemerintah kabupaten untuk membuat satu desain program yang lebih real, yang itu bersinergi dengan program visi misi kepala daerah. Tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Nanti ada visi misi kepala daerah, ada renstra kepala dinas, kemudian ada visi misi kades. Ini kalau tidak disatukan, maka akan jadi raja-raja kecil. Apakah dana tersebut sudah dilakukan transparansi kepada masyarakat? Transparansi tidak hanya sekedar mempublish anggaran APBDes, anggaran APBD kita di koran, tidak. Kemudian dipublish masyarakat, tapi bagaimana masyarakat ikut andil, ikut aktif melakukan pengawasan. Setelah melihat APBD Kabupaten Wonosobo, ini kan sampai hari ini banyak pertanyaan ini. Dana transfernya sudah transparan Pak, sudah dipublish, setiap desa sudah mengumumkan di desa masing-masing. Tapi kok APBD-nya belum Pak? Nah ini menjadi PR. Nanti kami Pak Albar dengan pimpinan DPR agar APBD Kabupaten Wonosobo juga sama, dijadikan satu tatanan tata kelola keuangan daerah yang transparan. Dengan begitu insya Allah kita ngajak partisipasi strategis dari stakeholder itu dari proses perencanaan. Kita tidak hanya melihat dari mana duit dana itu untuk apa, tapi ikut serta bagaimana melibatkan teman-teman stakeholder yang punya kompetensi untuk memberikan masukan kepada pemerintah, sehingga dari proses e-planningnya ini benar-benar hidup. Proses musrenbang tidak hanya sebagai media stempelisasi program, tapi bagaimana musrenbang sebagai media musyawarah, media diskusi. Selama ini kan hanya stempelisasi program yang sudah dibuat, terus kawan-kawan nggak ada kesempatan usul saran masukan. Programnya sudah dibuat, tinggal ditetapkan, tinggal distempel. Ya nyaris kadang-kadang banyak program yang tidak sesuai dengan harapan. Sehingga insya Allah Mas Erwin, saya dan Pak Albar yang jelas bertekad untuk melengkapi kebijakan yang sudah. Kemudian yang kedua akan memberikan warna tersendiri insya Allah dalam setiap kebijakan apapun yang sudah dilakukan oleh pemerintah yang hari ini bisa kita rasakan bersama-sama. Saya tidak akan melihat
saya tidak akan mengocei, tapi hari ini bisa kita rasakan bersama-sama, sehingga kapan saya dan Pak Albar harus hadir pasti sudah kami susun dengan roadmap, dengan skema yang insya Allah dengan pendekatan smart tadi kita akan mewujudkan Wonosobo yang smart pula. Terima kasih Mas Erwin. Oke. Bagaimana Mas Erwin? Mau nambahin? Ya. Nambahin? Oke, tadi sudah disampaikan sama Mas Erwin. Ya. Nah, kemudian ke panelis berikutnya. Tapi sebelum ke panelis, kita ke audiens dulu ya. Iya. Nah, mungkin ada teman-teman dari petani, Anda mau bertanya kepada Pak Albar, Pak Afif, Teman-teman dari petani, dari petani. Oke, monggo Pak. silakan. Bisa memperkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak calon bupati kedua yang kami muliakan, ini mengenalkan dulu yang belum kenal. Mungkin Bapak Hafid dan Bapak Albar sudah terkenal karena sejak dulu sudah tahu bersama-sama ketemu di gedung DPR. Mengenalkan bahwa saya Sucipto Mangkudiarjo, Desa Sigedang, Kecamatan Kejajar. Yang disebut itulah orang tokoh demo Kabupaten Wonosobo, disebut tapi ya. Tapi mohon maaf sekarang sudah berhenti beberapa tahun. Bapak Bupati, mohon maaf ini apa namanya ya satu sudah tua dan sudah capek. Tapi ini ada salah satu malah diresmikan bahwa saya atas nama kelompok tani Karya Maju Desa Sigedang, pengelolaan hutan negara. Nah, ini rekan-rekan semua sudah mengajukan adanya IBHPS atau hutan sosial. Maka perlu memberitahu kepada Bapak calon bupati yang selalu ramah waktu di dalam ada orasi unjuk rasa demo-demo di Wonosobo tahun 2011 dan sampai 2016. Mohon maaf, ini judulnya masyarakat butuh pemimpin. Judulnya masyarakat butuh bupati, bupati yang ramah, yang bertanggung jawab kepada bangsa, kepada rakyat, yang mengerti rakyat, asal dari rakyat, bupati bertanggung jawab. Masyarakat siap. Ini saya mewakili semua masyarakat yang merasa diwakili. Kalau kurang puas, ya nanti boleh bicara sendiri. Tapi kalau puas, ya ini sudah menyangkut semua Sepuran dan Kabupaten Wonosobo ini. Bupati yang akan datang itu adalah bupati yang masih muda, yang beramah tamah. Ini bukan bicara di depan bupati, ini buktikan semua petani-petani yang waktu masa demo di gedung DPRD, dari Kapolsek, Kapolres Wonosobo dilarang masuk gedung DPR. Ini orangnya, buktinya juga sempat untuk membuka pintu, ya kelompoknya Pak Cip boleh masuk di gedung DPR, karena masyarakat berhak untuk orasi urgensi di depan DPR ya Pak, mohon maaf. Ya. Ini seperti itu. Makanya Bapak Bupati siap untuk selalu bersungguh bercita-citanya. Mudah-mudahan yang akan jadi pemimpin selalu harum namanya Pak. Semua Pak Albar dan Bapak Hafid. Oke. Ya. Karena apa? Masyarakat tahu ada salah satu suara kosong menang Wonosobo kundang. Ya, Pak Kundang Cip, rugi Pak nih. Cip bisa langsung ke poin pertanyaannya? Ya. Ya. Ke poin pertanyaan. Oh, pertanyaan aja Ya, ya. Cukup sudah. Ya, saya tanya ya. Ini masyarakat punya punadi, Bapak. Jelas. Ini hutan yang dinamakan kelompok tani Karya Maju Desa Sigedang Sindoro Maju, bahwa sudah resmi dan sudah ada turun surat dari kementerian dan sudah ditandatangani kepala desa. Satu. Tapi karena masyarakat butuh pelindungan, butuh bubuh bupati yang melindungi masyarakat. Bagaimana nanti ketika sudah jadi bupati terhadap melirik, mengintip adalah masyarakat. Karena apa? Masyarakat, apalagi saya nama Sucipto itu sebagai kelompok tani Karya Maju. Di depan itu masa ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ini sudah dicek dari wartawan dan sampai mana-mana tanaman akan melestarikan alam yang akan datang, Pak. Alam yang akan dibangun oleh masyarakat. Tapi oknum-oknum belakang ada yang untuk menggoncengkan atau membubrah-bubrah program-program yang ada. Maka peraturan kementerian harus
mencipta alam, alam harus hutan, subur, rakyat makmur, rakyat maju. Ini masyarakat butuh Bapak Bupati Iya, dan iya. butuh pemantauannya. Sedikit Ya, lagi, Bapak. Ya, seperti satu. Sudah Pak, mohon maaf, sedikit lagi. Ini yang sama, kenapa keberatan saya Sucipto sebagai kelompok tani karya maju? Kan namanya, ini kan ada di masyarakat, wes merdeka, merdeka. Merdeka, merdeka. Padahal kan merdeka kan bukan merdeka bebas tanpa hukum, Pak. Namanya merdeka ya Allah mencintai umat yang membangun, Allah membenci umat yang membuat rusak. Tapi sebagian banyak ada yang membubrahkan program-program yang ada, makanya Bapak Albar, Bapak Bupati calonnya yang akan datang insya Allah ini akan berhasil, Pak Hafid. 9,9%. Kenapa tidak 100%? Oke. Yang satu hanya Allah yang akan Oke. menakdirkan. Oke. Itu saja. Kita Terima kasih. berterus, Pak Cip. Cukup sekian. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Iya, terima kasih. Pak Baik, Cip. Pak. Saya Terima kasih, paham Pak. betul Pak Cip. Jadi saya cokangan kalau Pak Cip nggak demo. Tapi kalau Pak Cip demo, saya selaku ketua DPR waktu itu mesti tak temoni. Selama saya menjabat ketua DPR bersama Pak Albar, belum pernah satu pun ada masyarakat yang akan menyampaikan aspirasi kalau itu harus ketemu dengan ketua dan wakil ketua, bahkan harus ketemu dengan ketua komisi pun saya temui. Insya Allah belum ada cerita saya tidak menemui pendemo, pasti akan saya temui. Nah, ke depan Pak Cip nggak usah perlu demo, karena kalau ada satu masalah cukup sampaikan kepada saya, kepada Pak Albar. Insya Allah nanti kita buka forum Sarasehan, kita buka forum Rembuk, sehingga pemerintah akan hadir melayani dan mengayomi sebagaimana yang diharapkan Pak Cip dari si Gedang. Terakhir Mbak, Mas, karena saya sudah ditunggu di Kepil, saya mohon izin dengan sangat terpaksa. Sebenarnya saya kepingin nyanyi sebuah lagu, tapi karena ini sudah ditunggu di Kepil, harus ke Kepil, maka nanti kupas tuntas serasi bersama Wakil Bupati Wonosobo yang kata Pak Cip 99% tinggal dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Pak, sebelum meninggalkan tempat ini ada acara yang seharusnya nanti, tapi kita alihkan ke sini dengan teman-teman dari kelompok tani terkait dengan Pembacaan komitmen bersama. pembacaan Ya. komitmen bersama. Oke, silakan Ya. kepada Ketua Kaukus Lingkungan Mas Edu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Afif, Pak Albar, perkenalkan saya Ketua Kaukus Lingkungan. Kaukus Lingkungan itu adalah jejaring teman-teman di kelompok-kelompok organisasi masyarakat yang dibentuk oleh Kementerian Lingkungan Hidup di tahun 2016, Pak. Tentunya ini karena mungkin Pak Afif sudah mau buru-buru langsung saja pada intinya. Kami sudah mendampingi sekitar ada dari tahun 2000 ada sekitar 50 desa. Tentunya lahan hutan di Wonosobo sekitar 18.000 hektar. 18.000 hektar yang tentunya ini menjadi dampingan kami tentang akses legal masyarakat untuk mengelola hutan. Di tahun 2019 kami berupaya berkomunikasi dengan pemerintah pada saat itu, tapi pemerintah diam saja. Bantuan yang pernah diberikan adalah Pak Afif selaku Ketua DPR memberi kita akomodasi untuk ke Kementerian Lingkungan Hidup waktu itu. Ada saksinya Pak Cip. Sebelumnya saya mau mengasen dulu Pak. Ini Pak Cip dari Segedang, ada Pak Untung dari Sapuran, ada Pak Sio dari Rimpak, dan ada Pak Yusman dari Gunung Alang, dan ada teman-teman petani dari berbagai desa. Kita sebenarnya kita berupaya pingin menjadi 50 desa nanti untuk mengajukan di Kementerian Lingkungan Hidup. Namun pada saat itu kita terbatas oleh tenaga dan energi. Nah, kita bekerja secara maksimal tentunya untuk mendapatkan yang optimal, kita mendapatkan 10 desa itu, Pak. Proses hari ini sudah pada tahapan verifikasi yang akan dilanjutkan di Kementerian Lingkungan Hidup. Tentunya ini harapannya bagaimana nanti
kelompok tani ini bersama pemerintah besok yang akan tentunya mengharapkan ketika nanti Pak Afif jadi, Pak Albar tentunya mempunyai komitmen bersama yang akan bekerja beriringan, bersinkronisasi dengan pemerintah Kabupaten Wonosobo. Untuk itu saya ingin dari kelompok tani Pak Untung untuk bisa membacakan komitmen itu bersama. Monggo. Poin-poinnya saja Pak Untung. Saksikan bacaan komitmen. Terima kasih Pak Afif, Pak Albar. Sebelum kami membacakan nanti ada komitmen dari petani dan Bapak. Ini perkenalkan, nama saya Untung Wikarno, selalu untung. Ini alamat saya itu di Karangsari, Saburan, Wonosobo. Nah, untuk dalam organisasi ini kebetulan hobi saya organisasi Pak, yaitu dari KTH, dari Gapoktan, dari alhamdulillah ditunjuk menjadi Ketua KTN Kecamatan Saburan, pengurus kopi Wonosobo Robusta. Nah ini langsung aja untuk menyingkat waktu Pak. Sebelum ini saya bacakan, saya cuman punya satu cita-cita Pak di Wonosobo. Karena di Wonosobo ini daerahnya di daerah agraris, tapi mudah-mudahan nanti Bapak bisa menjadi orang nomor 1 di Wonosobo, dan ciptakanlah, karena di daerah Wonosobo itu sangat indah sekali dari beberapa dataran rendah sampai dataran tinggi. Ciptakanlah di Wonosobo itu ada yang namanya P4S, itu benar-benar berjalan Pak, untuk menjadi percontohan di petani-petani khususnya di Kabupaten Wonosobo. Ini yang saya harapkan. Ini kami dituju untuk membaca komitmen bersama dari petani Kabupaten Wonosobo khususnya yang mengolah hutan. Ini Wonosobo secara geografis dikelilingi oleh hutan negara dengan luas kurang lebih 18.000 hektar, terdiri dari hutan lindung dan hutan produksi. Saat ini dikelola oleh Perum Perhutani yang dibagi secara kewilayahan meliputi KPH Kedu Utara dan KPH Kedu Selatan. Terdapat 111 desa di Wonosobo yang wilayahnya berhubungan langsung dengan hutan negara. Secara sosial, masyarakat desa hutan telah menyatu. Banyak warga Wonosobo yang masuk pengelola hutan, memanfaatkan hasil hutan, baik bekerja sama dengan perhutani maupun tidak bekerja sama atau tersendiri-sendiri. Pada tahun 2000, masyarakat sekitar hutan mendorong adanya izin akses mengelola hutan yang dikelola perhutani dengan terbitnya Perda PSDBM atau pengelolaan sumber daya hutan berbasis masyarakat. Namun, upaya terhalang aturan Kementerian Lingkungan Hidup. Kemudian pada tahun 2017, Menteri LHK mengeluarkan kebijakan peraturan Menteri tentang perhutanan sosial. Hal tersebut dilatar belakangi dari nawacita dari kepemimpinan Pak Jokowi, mensejahterakan masyarakat sekitar hutan sehingga tercipta hutan lestari masyarakat sejahtera. Saat ini setidaknya ada 10 desa di Wonosobo yang sedang mengajukan perhutanan sosial. Berkaitan dengan hal tersebut, kami kelompok tani mengaju perhutanan sosial berharap Bupati terpilih nanti, poin pertama, siap mengawal program perhutanan sosial di tingkat daerah. Yang selanjutnya membantu dan memfasilitasi petani hutan mengaju perhutanan sosial mulai dari proses hingga pasca izin. Bupati terpilih berkomitmen mensejahterakan masyarakat sekitar hutan dan menjaga kelestarian hutan sebagai sumber kehidupan. Bupati yang terpilih akan selalu berkomunikasi dan melibatkan kelompok tani pengelola hutan jika ada program maupun kebijakan terkait masalah pengembangan pengelolaan sumber daya hutan.
bersama Bupati terpilih nanti mendorong penguatan kelembagaan sosial Indonesia Petani Hutan dan komitmen anggaran APBD untuk pelaksanaannya. Demikian komitmen kami buat atas kesediaannya mengucapkan banyak terima kasih. Terima kasih. Langsung saja untuk penandatanganan dari teman Kaukus Lingkungan kepada calon bupati. Ketua kelompok tani. Ya, silakan Ketua kelompok tani bisa ke depan untuk ikut penandatangani nota kesepahaman atau komitmen ini, gitu, komitmen bersama. Ya, ini disaksikan kepada semua anggota kelompok tani dan teman-teman wartawan juga di sini. Jadi pada hari ini adalah penandatanganan apa, Pak Ika? Apa tuh namanya? Komitmen bersama, ya, komitmen bersama antara kelompok tani dengan calon wakil bupati dan bupati dan wakil bupati Kabupaten Wonosobo. Gitu. Di sini Ketua kelompok tani tadi sudah bertanda tangan. Jadi tadi ada berapa poin yang dibacakan? Kurang lebih ada 5 atau 6 poin ya, di mana bupati dan wakil bupati terpilih gitu ya, calon bupati dan wakil bupati terpilih berkomitmen untuk mendukung perhutanan sosial di Kabupaten Wonosobo. Lalu juga berkomitmen untuk mendampingi, mendukung dari mulai perizinan hingga nanti pasca izin. Lalu juga menganggarkan APBD ya untuk kegiatan-kegiatan perhutanan sosial ini. Iya, tapi sesaat lagi tidak kemana-mana, masih di Serasi, masih di sini, karena kita nanti akan masih ngobrol bersama calon wakil bupati. Iya, Pak Albar ya, iya. Karena tadi sudah banyak sekali info-info data-data yang sudah dipaparkan sama calon bupatinya. Iya, dan tadi ada misi-misi juga ya. Ya. Misi-misi yang cukup banyak dan menggebrak gitu ya. Yang nanti perlu kita kupas lagi bersama dengan teman-teman semua di sini. Ya, pastinya. Tentunya seperti biasanya, Serasi selalu mengusung tema-tema kerakyatan, kemanusiaan, dan lingkungan. Iya, betul sekali. Jadi nanti kita Serasi akan terus melihat apa perkembangannya di untuk Wonosobo sampai kapanpun ya. Serasi akan menemani, dan teman-teman kelompok tani ini juga sering hadir di acara Serasi ini. Ya. Ya, dan inilah penandatanganan calon bupati. Calon Bupati Wonosobo bukan calon kota kosong ya. Iya. Namanya jelas Haji Afif Nur Hidayat SAG. Iya. Ya, silakan kelompok tani bisa. Para kelompok tani harus cetok. Ya. Harus sehat, harus memilih. Semangat sekali ini, Pak. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Jadi memang ini nanti ke depan ini bisa menjadi ini ya, seperti apa, janji gitu ya. Iya, ini jadi belum kelompok dibacet, tani, Pak. oh ya, kelompok tani bisa nanti menagih janjinya ketika Pak Afif dan Pak Albar ini terpilih menjadi bupati dan wakil bupati. Ya, selanjutnya foto bareng. Tetap Ya, maskernya digunakan. dan jaga maskernya jarak. silahkan. Ya, Ada sesi bersama. Ya, Akan tetapi syaratnya adalah masker digunakan dengan baik dan maskernya benar. digunakan dengan baik. Ya. Gus Albar, maskernya Niki. Amit. Ya, maskernya digunakan dan tetap menggunakan jaga jarak ya. Iya. Ya. Dan ini adalah kelompok tani dan calon wakil bupati. Teman-teman media bisa langsung memfoto juga. Ya, selanjutnya kita akan diskusi lagi karena kita masih di Serasi. Ya. Ya. Oke. Teman-teman Baron dan Waton Muni persiapan dulu. Iya. Baron dan Waton Muni untuk satu lagu. Ya, terima Ya. kasih Pak Afif sudah meluangkan waktunya. Oke, kita untuk- dengarkan dulu dari Baron dan Waton Iya. Muni. Setelahnya kita lanjut diskusi dengan Gus Albar. Dari teman-teman kelompok tani tetap di sini, teman-teman dari mahasiswa, teman-teman dari komunitas lain tetap di sini. Kita masih di Serasi, tapi sebelumnya kita saksikan dulu siapa? Baron. Baron featuring Waton Muni. Iya.